Netizen Indonesia tuh macem-macem ya sekarang ya. Ada yang bikin emosi, ada yang ngeselin, ada juga yang lucu gitu. Ya kan masak mie kan bener. Belum nanti aku kunci. Hi everyone, this is me. Jangan lupa subscribe. Thank you. Hi everyone, back again with me, Isak Munaf. Happy holiday, udah masuk tanggal-tanggal liburan gitu ya. Ya kayaknya memang akhir tahun ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena ya Indonesia lagi berduka banget lah gitu ya. Kayak bencana banjir di Sumatera gitu yang sampai saat ini masih sekiranya masih berlangsung dan korbannya juga kayaknya makin bertambah. I'm so sorry about that. Dan kita juga di sini cuma bisa ya bantu semampunya dan cuma bisa kirim doa yang terbaik gitu. Sembari juga menyuarakan kepada pemerintah gitu ya supaya lebih concern, apa sih istilahnya, lebih fokus gitu untuk mengurusi masalah ini gitu. Jadi bencana nasional harusnya. Dan jangan tolak bantuan luar negeri. Aneh. Jadi hari ini gue akan sedikit membahas, sebenarnya pembahasan kali ini santai aja sih. Gue nggak pernah bahas hal yang berat-berat gitu ya. Jadi gue akan membahas soal netizen dengan segala kerandomannya di akhir-akhir ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang di sini yang pernah punya Twitter atau sekarang ganti jadi X gitu ya. Nah, in Meta Universe, asik Meta Universe. In Meta itu kan ada yang namanya Threads, bahasa Indonesianya UTAS gitu ya. UTAS ini bisa dibilang nggak jauh beda dari Twitter, walaupun sebelumnya banyak yang bilang katanya Threads itu lebih baik gitu daripada Twitter atau X gitu, karena orang-orangnya banyak kan yang lebih pinter gitu, lebih bijaksana, senang berdialog dan bertukar pikiran secara bijak dan dewasa gitu. But turn out akhir-akhir ini gue menemukan justru yang sebaliknya gitu, justru kayak ya banyak juga gitu yang kayak semacam melontarkan kalimat-kalimat yang kontroversial, yang bahas-bahas isu-isu yang sensitif gitu. Banyak banget men, asli. Kalau lu lihat ya akhir-akhir ini ya, kalau di Threads itu gue nemu ya, bisa dibilang kalau gue mau mengklasifikasikan ya, atau membagi apa istilahnya, membagi kelas-kelasnya ini perdebatan yang terjadi di Threads itu, di antara lain ya perang antara rakyat lawan penguasa gitu, lawan pemerintah. Kemudian ada lagi perang gender, ya feminis lawan patriarki gitu-gitulah. Dan yang paling gak ada habisnya dari dulu dan yang paling menyebalkan buat gua itu sebenarnya yang bisa dibilang menjengkelkan ya. Bisa dibilang menjengkelkan lah, yang paling menjengkelkan itu ya debat agama sih. Itu yang gua rasa kayaknya kita mesti stop deh di sini. Apalagi kemarin tuh kan ya saudara kita gitu lagi ngerayain Natal gitu kan. Saudara kita tanggal 25 kemarin tuh ngerayain Natal. Tapi ya as always for like every years, justru yang ribut itu yang nggak merayakan gitu. yang ributin itu soal apa sih biasanya? Ya perkara boleh ngucapin atau enggak segala macam, dan itu jadi perdebatan yang nggak ada habisnya, baik dari orang Kristennya sendiri ataupun dari yang mempermasalahkan gitu ya. Kayak ya yang satu mancing-mancing, kemudian utasnya naik, terus orang pada ribut di kolom komentar. Nah, gue di sini dengan adanya masalah-masalah kayak gini ya, gue justru bertanya-tanya gitu.
seberapa sih masyarakat kita ini di dunia nyata gitu. Apakah memang eh, kita ini warga Indonesia ini sejatinya emang kita benci dengan orang yang beda agama, atau benci dengan perilakunya, atau kayak lu di sosial media lu emang pengen cari ribut aja gitu. Ini di dunia maya dan dunia nyata itu lu beda gitu, kayak punya dua kepribadian gitu kan, bangke ya. Maksud gua kalau di sosmed gitu ya, lu orang bisa gampang lah kayak bikin akun ya kan yang anonim gitu, nggak pakai foto profil segala macem, terus lu bisa bikin postingan yang kontroversial, yang provokatif gitu, tanpa lu diketahui identitasnya. Coba kalau di dunia nyata nggak bisa gitu, kalau kan ketahuan gitu, lo ngomong apa nih, lu rasis dikit bisa viral gitu. Jadi gue nggak tahu ya, kadang-kadang gue juga sempat berpikir kayak kalau misalnya lu di media sosial kelakuan lu kayak begitu ya, berarti memang sifat asli lu tuh kayak gitu, nggak bagus. Lu nggak punya rasa hormat sama orang lain, nggak punya respect, lu menganggap orang lain tuh lebih rendah daripada lu. Ya gue paham lah ya, yang namanya setiap manusia itu kan punya yang namanya ego ya, alter ego apa sih istilahnya. Jadi yang namanya egoisme itu kadang-kadang bisa lebih mudah untuk dikeluarkan ketika kita ini nggak kelihatan gitu. Ketika kita berada di satu lingkungan yang memang ya misalnya kayak orangnya itu aja, yang gue lihat emang perdebatan kayak gitu yang sebenarnya akar masalahnya itu ya egois gitu. Lu cuma membela ego lu sendiri gitu. Masyarakat kita ini harus banyak banget belajar untuk mengendalikan ego, sehingga apa, ketika dia bermedsos ya dia bisa dengan bijak menggunakannya. Nah, media sosial ini kan ibaratnya kayak sesuatu yang baik gitu untuk penunjang hidup kita. Dengan kita bermedsos, kita bisa tahu banyak tentang dunia. Gue jadi keinget gitu iklan di tahun 2008 2009 tuh ada yang iklan, lu masih ingat gak sih teman-teman yang seumuran gue nih, waktu masih SD itu kan ada iklan kayak, dengan internet kita bisa ngeliat dunia. Nah itu fungsinya medsos gitu, untuk lu supaya ngeliat bahwa dunia ini luas loh gitu, nggak cuma ibaratnya berputar di lu doang gitu. Lu kalau lu nggak siap untuk menghargai orang, lu nggak siap menghormati perbedaan, senengnya nyari ribut, nyari masalah, berarti lu belum siap untuk bermedsos gitu. So buat temen-temen di sini, yang gue sih punya harapan ya, satu-satunya yang bisa merubah ini semua itu justru gue berharap banget di anak-anak muda gitu, di generasi Z saat ini, Zoomer. Kita inilah yang harus berpikir kritis gitu. Kita inilah yang harus bisa bijak dalam bermedsos gitu. Makanya gue sangat menyayangkan kalau misalnya ada Gen Z gitu yang bikin postingan atau utas atau tweet atau apa yang isinya provokatif, isinya ngejelek-jelekin kelompok lain, agama lain. That's too bad gitu. It's too bad, it's totally bad. Biarinlah, maksudnya generasi pendahulu, boomer atau X atau apapun itu, dengan dunia mereka sendiri, dengan pemikiran mereka sendiri gitu, yang mungkin ibaratnya kayak ketinggalan zaman, cara berpikir mereka mungkin masih feodal segala macam. Kita jangan gitu, kita justru harus ibaratnya memutus mata rantai tersebut gitu, supaya kita bisa lebih baik, generasi kita bisa jadi lebih baik. Dan gue rasa masyarakat Indonesia juga butuh orang-orang generasi yang melahirkan orang-orang bijak gitu ke depannya. Diawali dari bijak bermedsos gitu. Jadi gue rasa itu aja sih yang bisa gue sampaikan hari ini di Chill Chat kali ini. Chill Chat. And thank you very much for watching. Have a nice day and happy holiday.